Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 103 My Own Person. Masalahnya bukan hanya pada jumlah macan tutul gunung, tetapi yang lebih penting, bahkan jika Capricorn ingin menerobos, dengan kecepatan macan tutul gunung ini mereka akan selalu mengejar dan membegal mereka, jelas tidak mudah untuk lari. Dilihat dari hantaman sederhana mereka dengan macan tutul gunung barusan, ditambah dengan penilaian mereka pada kekuatan prajurit Capricorn, satu prajurit Capricorn biasa mirip dengan kekuatan individu macan tutul gunung ini, tetapi mereka tidak sefleksibel macan tutul gunung. Satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan adalah formasi pertempuran. Setelah formasi pertempuran rusak, Capricorn ini mungkin akan sulit untuk melarikan diri. Begitu mereka muncul di sini, mereka secara alami ditemukan oleh para prajurit suku Capricorn. Tatapan prajurit wanita bertanduk emas itu langsung terkunci pada mereka berdua. Capricorn juga makhluk humanoid. Sementara terkejut, prajurit wanita tanduk emas sedikit mengernyit, seolah memikirkan sesuatu. Fahua memegang perisai kebijaksanaan dan melindungi Lan Ge di belakangnya, dan keduanya dengan cepat mendekati arah formasi pertempuran Capricorn. Mutong, hei, sebuah teriakan keras meletus dari formasi pertempuran klan Capricorn, dan tombak itu diangkat secara horizontal, menunjuk ke lingkaran luar. Prajurit yang kuat ini semua memandang Fahua dan Lan Ge dengan tatapan yang buruk. Berhenti, mendekat, begal, tidak ampun. Prajurit wanita tanduk emas berteriak keras. Fahua tidak terkejut sama sekali bahwa dia bisa mengucapkan kata-kata. Bahasa manusia sendiri juga merupakan bahasa pengantar dari domain monster. Lagi pula, selama zaman es semua manusia hidup di benua Falan. Sulit untuk mengatakan apakah bahasa ini diciptakan oleh manusia atau oleh monster. Menurut legenda manusia, manusialah yang menciptakan bahasa, yang kemudian dikenali oleh Yao Guai dan Yao Shu, dan segera diubah menjadi bahasa umum oleh benua Falan. Yao Guai dan Yao Shu mengatakan bahwa bahasa itu diciptakan oleh mereka dan diberikan kepada mereka untuk digunakan manusia. Jangan salah paham, kita satu. Lan Ge tersenyum pada prajurit wanita bertanduk emas, memperlihatkan gigi putihnya. Pada saat ini, lebih banyak macan tutul gunung telah mengepung mereka. Kecepatan mereka ini terlalu cepat. Meskipun mereka turun dari segala arah, mereka seperti air pasang. Setiap lompatan berjarak 20 hingga 30 meter. Setelah beberapa saat, sekitar mereka seperti dikelilingi oleh air. Alasan mengapa Capricorn tidak menerobos sejak awal adalah secara alami karena mereka tahu kecepatan macan tutul gunung, dan menerobos pengepungan tidak hanya akan menyia-nyiakan kekuatan fisik mereka, tetapi juga mungkin membuat formasi tersebar. Pertempuran hari ini tidak dapat dihindari, dan mereka tidak bisa mundur, kecuali jika mereka membegal klan macan tutul gunung. Roar, seekor macan tutul gunung dengan panjang lebih dari 4 meter mengeluarkan raungan rendah, dan diikuti ribuan macan tutul gunung yang juga mengaum pada saat yang bersamaan. Aura yang kuat datang dengan kekuatan yang menindas dan penuh kewaspadaan. Fahua dan Lan Ge sekarang berada 100 meter dari formasi pertempuran Capricorn. Keduanya saling membelakangi, siap menghadapi serangan klan macan tutul gunung. Sepertinya Capricorn tidak terlalu menghargainya. Lan Ge tertawa. Itu normal. Sebelum mereka melihat aksi kita, mereka yang baru saja dibodohi dan dikepung, secara alami tidak akan mengenali kita. Ayo bertarung dulu. Saat dia berbicara, Fahua membuka buku kode di tangannya. Halaman keempat, kepemilikan roh suci. Berikutnya adalah halaman keenam, avatar. Lan Ge melihat tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih tinggi. Lalu dia mengguncang tubuhnya, 3 kloning ditambah tubuh utama, total 4 sosok mengelilingi Lan Ge di tengah. Armor melekat pada tubuh, perisai kebijaksanaan di tangan kiri, pedang kebijaksanaan di tangan kanan, keseluruhan membentuk pertahanan paling ketat. Macan tutul gunung bergerak, ratusan macan tutul gunung bergegas menuju Capricorn, Fahua, dan Lan Ge pada saat yang bersamaan. Mata mereka megah dan berkedip, dan kecepatan mereka sangat cepat. Beberapa macan tutul gunung bahkan menggunakan punggung teman mereka untuk melompat ke tempat yang lebih tinggi dan kemudian meluncur ke bawah. Mutong, hei! Para prajurit Capricorn berteriak keras, dan para prajurit di lingkaran terluar menodongkan tombak, dan seluruh lingkaran dengan cepat berputar dan bergerak. Puff, puff, suara-suara itu tidak ada habisnya. Di bawah cahaya berdarah, beberapa macan tutul gunung ditikam dan jatuh.
Selama mereka jatuh ke dalam formasi pertempuran, mereka akan ditikam sampai tiada oleh banyak tombak dengan cepat. Tetapi dengan cara yang sama, ada juga cakar macan tutul gunung yang mengenai para prajurit Capricorn ini. Harus dikatakan bahwa armor cahaya abu-abu yang tidak mencolok dari suku Capricorn memiliki kekuatan pertahanan yang cukup baik. Dihantam oleh cakar macan tutul gunung yang seperti pisau tajam, itu hanya meninggalkan jejak percikan dan jejak cakar, tidak akan menghancurkannya secara langsung. Bagaimanapun, armor ringan tetaplah armor ringan, dan itu tidak dapat sepenuhnya menutupi seluruh tubuh, dan di mana ada kulit terbuka, itu masih akan terluka. Armor ada dua, yaitu armor berat heavy armor dan armor ringan light armor. Armor berat bisa menutupi seluruh tubuh kecuali mata, tetapi armor ringan hanya menutupi bagian-bagian tertentu saja. Hal yang paling menakutkan tentang serangan macan tutul gunung adalah mereka muncul sebagai serangan yang muncul dari segala arah. Banyak macan tutul gunung bisa melompat ke ketinggian lebih dari 20 meter dan menerkam ke dalam. Hal ini membuat prajurit Capricorn di lingkaran dalam dan prajurit Capricorn di lingkaran luar tidak mungkin membentuk lebih banyak kerjasama. Fahua dan Lange juga dikepung oleh lebih dari selusin macan tutul gunung pada saat yang bersamaan. Tunggu, biarkan aku mempersiapkan diri dan memberi mereka waktu yang sulit. Lange berkata pada Fahua. Ada terlalu banyak macan tutul gunung, dan Fahua tidak menyerang. Keempat sosok itu dijaga ketat oleh perisai kebijaksanaan. Macan tutul gunung bergegas dan dihancurkan olehnya. Dengan perisai kebijaksanaan dan armor roh suci, mereka secara alami tidak terluka. Setelah beberapa kali pertarungan, mereka memiliki penilaian kasar. Macan tutul gunung yang paling umum memiliki kekuatan manusia setara pemilik sumber kekuatan tingkat keempat. Kecepatan dan kekuatan mereka cukup bagus, terutama dalam kecepatan dan sensitivitas serta kekuatan serangan. Jika itu adalah serangan diam-diam yang disengaja, selama itu bukan manusia kuat yang pandai bertahan, tingkat keempat mungkin tidak dapat menghentikannya. Kecerdasan mereka juga lebih baik dari yang dibayangkan. Selama pertempuran, mereka bekerja sama satu sama lain untuk maju dan mundur. Jelas, ini bukan pertama kalinya mereka untuk bekerja sama. Ini tidak akan menyebabkan terlalu banyak korban dalam lingkup kecil untuk mempengaruhi fleksibilitas, tetapi itu tidak akan memberi Fahua waktu untuk bernapas. Lebih dari 10 detik telah berlalu, dan Lange di dalamnya belum bergerak. Apakah kau balas dendam padaku? Fahua bertanya dengan curiga. Apakah kau takut? Lange tertawa. Kalau begitu aku akan menyerah pada pertahanan. Lagi pula, aku tidak terlalu takut sakit. Fahua berkata dengan acuh tak acuh. Berdebah, bisakah kau membiarkanku menang sekali? Lange sangat marah, dan amarahnya tercurah pada serangan berikutnya. Sosok merah dan biru naik perlahan dari pusat 4 bunga teratai, dan di bawah naungan cahaya biru dan merah, dia tidak bisa lagi melihat tubuh Lange. Saat berikutnya, hanya ada petir yang menusuk, sehingga Fahua merasa lumpuh di sekujur tubuhnya. Seluruh langit turut bersinar sedikit. Dengan tubuh Lange sebagai pusatnya, cahaya listrik biru meledak, dan ada ratusan dari mereka yang muncul dalam sekejap. Di mana setiap cahaya listrik biru samar-samar ditutupi dengan lingkaran merah. Boom, 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 boom. Panah-panah guntur terbang, beberapa dihindari oleh macan tutul gunung, dan beberapa mengenai macan tutul gunung. Akan tetapi tidak peduli apa yang terjadi, pada saat berikutnya, mereka akan meledak dengan cepat, meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Boom, seekor macan tutul gunung disambar petir, dan dia hanya sempat menamparkan dengan cakar depannya. Tetapi pada saat berikutnya, petir meledak, guntur melumpuhkannya, dan nyala api yang terkandung di dalam petir itu melahapnya dalam sekejap. Para macan tutul gunung menjerit, lalu tubuhnya jatuh ke tanah dan dalam sekejap berubah menjadi tumpukan arang hitam. Guntur dan api, perpaduan dua elemen paling eksplosif. Alasan persiapannya lama karena kedua elemen ini terlalu kuat dan kejam. Dengan kontrol Lange, ia perlu memiliki waktu yang cukup untuk bersiap. Ratusan api yang menggelegar terbang ke segala arah, dan selusin macan tutul gunung terdekat ditelan dalam raungan. Tapi ada terlalu banyak macan tutul gunung di sini, bagaimana mereka bisa menghindarinya? Dalam raungan, 30 atau 40 macan tutul gunung tertelan dalam ledakan itu, dan salah satu dari mereka dibersihkan dalam jarak 50 meter. Raungan sejumlah besar elemen guntur dan api juga menyebabkan kepanikan di kelompok macan tutul gunung untuk sesaat. Lange juga mendapat lebih banyak perhatian. Tekanan Fahua mereda, dan nyala api masih menyala di tanah. Secara alami,
Ruang terbuka terbentuk di sampingnya dan Lan Ge dan keempat kloning bergabung menjadi satu. Fa Hua membuat langkah aneh saat ini. Dia membalik tangan kirinya, dan buku kode di tangannya tiba-tiba berbalik, membalikkan sisi yang lain. Sisi ini menampilkan 3 karakter, dan kata, Hakim, bersinar dengan cahaya, tetapi cahaya ini bukan emas, melainkan cahaya perak. Bahkan Lan Ge belum pernah melihat sisi lain dari buku kode ini. Kemudian dia melihat bahwa Fa Hua membuka halaman pertama dari sisi ini. Itu persis sama, dan itu juga merupakan ikon dewa. 9 lingkaran cahaya yang sama mengelilingi ikon dewa, menunjukkan tingkat ke-9 dari ikon dewa. Tetapi pada saat berikutnya, ketika Fa Hua mengaktifkan kekuatan ikon dewa, Lan Ge juga terkejut. Lapisan lingkaran cahaya putih melayang keluar dari ikon dewa, seolah-olah berubah menjadi awan di udara. Di udara, cahaya keemasan redup berkedip, dan terbang langsung ke klan Capricorn. Apa ini? Lan Ge bertanya dengan curiga di dalam hatinya. Lihat, jawaban Fa Hua sederhana dan langsung. Prajurit wanita dengan tanduk emas juga memperhatikan awan cahaya ini, dan dengan siulan keras, dia tiba-tiba melompat dari tengah banyak prajurit, mengayunkan tombak di tangannya, dan bilah cahaya besar langsung menuju awan cahaya dan ditebas. Awan cahaya terpisah sebagai respon tebasan, tetapi tidak menghilang. Sepertinya itu bukan tubuh energi, tetapi saat berikutnya, awan cahaya berubah menjadi lingkaran cahaya redup dan jatuh dari langit, menutupi ke-500 prajurit Capricorn. Prajurit wanita tanduk emas terkejut, tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasa hangat di sekujur tubuhnya, dan kekuatan aneh tetap ada di sekitarnya. Tidak hanya semua kelelahan sebelumnya hilang, tetapi dia langsung kembali ke kondisi puncaknya. Dia hanya merasa bahwa gumpalan energi baru saja melewati pori-pori dan menyatu ke semua anggota badan dan tulangnya, itu memberi perasaan terikat tak terlukiskan dan transparan. Bahkan permukaan kulitnya menunjukkan warna emas samar. Novel Land of Miracles, Chapter 104 The Leopard Witch. Tidak hanya prajurit wanita tanduk emas, tetapi 500 prajurit Capricorn yang diselimuti lingkaran cahaya ini semuanya memiliki cahaya keemasan yang tertinggal di tubuh mereka, dan aura mereka meningkat seketika, seolah-olah pada saat itu mereka semua disuntik dengan kekuatan spiritual. Entah itu kekuatan serangan, pertahanan, dan kekuatan keseluruhan secara instan ditingkatkan sebanyak 20%. Pada saat ini, buku kode Fa Hua telah kembali ke halaman kedua, dan garis-garis cahaya keemasan menyembur keluar, berubah menjadi garis emas yang membentang 100 meter dan jatuh pada para prajurit Capricorn itu. Segera, ada lapisan cahaya di sekitar tubuh setiap prajurit. Kekuatan pertahanan cahaya ringan ini tidak begitu kuat, tetapi yang ketiga cukup untuk membantu mereka menahan cakar tajam macan tutul gunung untuk menyerang sekali. Dengan menahan serangan, itu berarti mereka dapat membegal lebih banyak macan tutul gunung dalam pertempuran terlepas dari keadaan mereka. Hanya 2 perubahan ini yang membuat formasi pertempuran Capricorn langsung berubah dari ditekan menjadi kembali stabil seperti Gunung Tai. Lan Ge tercengang melihat semua yang dilakukan Fa Hua, ini juga mungkin. Buku kodemu bisa punya 2 sisi. Fa Hua berkata dengan acuh tak acuh, ya. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya darimu? Lan Ge tampak terkejut. Fa Hua berkata, apa yang bisa dikatakan, ini adalah masuk akal. Peran paling penting dari buku kode domain hukum kami adalah dalam pertempuran tim. Jika tidak, mengapa juara kompetisi tim dari kompetisi besar 3 domain selalu dari domain kami? Saat dia berbicara, dia memandang Lan Ge seolah dia bertanya, apakah kamu bodoh? Semburan kepedihan dan kemarahan mengalir keluar dari hati Lan Ge. Lalu, dia berpikir dalam hati, jika dia memberinya kesempatan lagi, dia pasti akan belajar keras dan meningkat setiap hari. Ya, buku kode domain hukum selalu memiliki 2 sisi, tetapi hanya mereka yang menjadi penegak hukum ketika mereka dibangkitkan yang dapat memiliki kemampuan yang berlawanan ini. Buku kode sisi lain hanya memiliki 3 halaman di bagian depan. Positifnya adalah dengan bertambahnya individu, akan menambah kelompok juga, yang merupakan hal terpenting ketika leluhur domain hukum mendirikan sebuah negara. Kekuatan petir api Lan Ge ditambah 2 peningkatan Fa Hua mengubah keunggulan mutlak kelompok macan tutul gunung. Hanya dalam waktu singkat, kelompok macan tutul gunung berkekuatan 3000 telah kehilangan lebih dari 200. Macan tutul gunung ini jelas memiliki sejumlah kecerdasan. Setelah pemimpin Raja Macan Tutul Gunung berteriak keras, mereka perlahan mundur dan mengakhiri serangan putaran pertama. Jelas, mereka juga harus menilai bagaimana situasi di depan mereka, dan para prajurit Capricorn ini lebih sulit dari yang mereka bayangkan.
Aku juga bisa terlihat bagus. Lan Ge berkata dengan agak enggan. Saat dia berbicara, tubuhnya dengan cepat menjadi biru air dan transparan, mengubah dirinya menjadi tubuh elemen air. Dia melambaikan tangannya ke arah danau, dan elemen air yang kaya dengan cepat mengembun ke arahnya. Dalam sekejap mata, riak biru muncul di sekitar Lan Ge. Elemen air ini secara bertahap di bawah kendalinya. Dengan beberapa perubahan, warna biru muda secara bertahap menjadi lebih gelap. Cahaya biru berubah dan angin sepoi-sepoi bertiup, mengiringkan aliran elemen air ini ke langit di atas prajurit Capricorn. Saat berikutnya, air jatuh dari langit seperti gerimis, dan hujan turun. Hujan ringan ini tidak jatuh pada semua prajurit Capricorn, tetapi jatuh pada prajurit yang terluka itu. Air itu segera mencuci luka mereka, dan luka mulai perlahan berhenti berdarah dan sembuh di bawah kelembapan elemen air. Air penyembuh. Dibandingkan dengan kemampuan penyembuhan dari elemen cahaya, efek penyembuhan dari elemen air lebih buruk, tetapi masih merupakan penyembuhan. Dalam sistem perawatan, elemen air selalu berdampingan dengan perawatan elemen cahaya. Perubahan sebelum dan sesudah menyebabkan beberapa perubahan di mata para prajurit Capricorn ketika melihat dua manusia aneh ini. Mereka masih bisa membedakan apakah itu baik atau buruk. Tidak diragukan lagi, Fa Hua dan Lan Ge membantu mereka. Bisakah kita memasuki formasi pertempuran, melawan musuh bersama, dan saling membantu di perahu yang sama? Teriak Fa Hua kepada prajurit wanita tanduk emas itu. Prajurit wanita bertanduk emas memandangnya, Fa Hua dengan tenang saling berhadapan. Prajurit wanita bertanduk emas itu sangat tegas, dan dia berteriak, "Mutong, hei!" Formasi melingkar bergerak menuju Fa Hua dan Lan Ge. Formasi itu tiba-tiba memberi celah, membentuk barisan seperti saluran. Namun, prajurit Capricorn di kedua sisi barisan mengangkat tombak mereka untuk membentuk barisan tombak dengan bilah tajam. Untuk memasukinya, mereka harus melewati barisan ini yang mana mereka bisa ditikam kapan saja. Fa Hua berjalan tanpa ragu-ragu, Lan Ge mengikuti di belakangnya, tetapi bergumam, ini juga cara untuk menjamu tamu. Kita baru saja membantu mereka. Fa Hua meliriknya, keberanian adalah keanggunan di bawah tekanan. Lan Ge meliriknya dengan heran, aku tidak menyangka kau adalah seorang sastrawan muda. Keduanya berbicara dan berjalan dengan tenang. Dalam barisan tombak, para prajurit Capricorn yang jauh lebih tinggi dari mereka di kedua sisi menutup mata, dan barisan tombak di atas kepala mereka diabaikan, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Mutong, hei! Mutong, hei! Prajurit Capricorn di kedua sisi tiba-tiba berteriak serempak. Lan Ge terkejut dan menyeringai, hei, hei, hei. Saat mereka masuk, formasi pertempuran di belakang mereka secara alami tertutup untuk menyelimuti mereka. Pada saat ini, ada raungan lain di luar, dan ronde kedua serangan kelompok macan tutul gunung diluncurkan lagi. Fa Hua dan Lan Ge segera datang ke pusat formasi pertempuran, di mana prajurit wanita tanduk emas berdiri di sana dengan ekspresi serius. Saat mereka mendekat, mereka dapat melihat penampilan prajurit wanita ini dengan jelas. Sebenarnya dia tidak cantik, dia hanya bisa dikatakan sebagai orang biasa di antara ras manusia, tetapi dia tinggi dan ramping, jauh melebihi wanita manusia biasa. Yang lebih penting lagi, dia memiliki jiwa kepahlawanan yang tidak dimiliki wanita manusia. Jiwa kepahlawanan itu dapat dengan mudah menular ke orang-orang di sekitar, dan ketika Fa Hua dan Lan Ge melihatnya dari dekat, mereka tidak bisa tidak mengaguminya di dalam hati mereka. Nama, prajurit wanita tanduk emas berteriak. Fa Hua. Lan Ge. Prajurit wanita bertanduk emas menatap mereka dalam-dalam, manusia dari domain hukum dan domain biru. Fa Hua sedikit terkejut. Pihak lain sebagai klan monster, dapat melihat dengan mudah asal Lan Ge dan Fa Hua dalam sekali lihat. Ini pasti dilihat dari kekuatan mereka. Ini tidak mudah. Anda berpengetahuan. Fa Hua mengangguk. Lan Ge bertanya-tanya apakah Fa Hua mengejeknya, dan tanpa sadar berkata, aku juga punya pengetahuan. Nama saya Jinyang, dan klan saya memanggil saya Da Jinyang. Anda juga bisa memanggil saya sama. Apakah Anda bersedia berbagi musuh dengan klan saya? Prajurit wanita tanduk emas bertanya dengan suara yang dalam. Da Jinyang berarti domba emas besar. Da Jinyang, nama ini sedikit. Da Jinyang tampaknya melihat keraguan di hati mereka, dan berkata dengan acuh tak acuh, Da adalah gelar kehormatan di antara klan monster kami. Kalian manusia dapat memahami ini. Karena kalian bersedia membantu klan kami, maka kalian adalah kawan seperjuangan kami.
Jika kita menang, kita adalah teman, dan jika kita kalah, kita akan tiada bersama. Ayo. Selesai dia berbicara, dia melompat dan berdiri di atas bahu prajurit Capricorn yang tinggi. Sungguh karakter yang sederhana dan taktis. Namun, karakter seperti ini memang sangat cocok untuk menjadi seorang komandan, tegas, tidak ragu-ragu, dan tidak munafik dalam menghadapi sesuatu. Setidaknya Fahua menyukai karakter ini. Saat cahaya terang, dia mengangkat Fahua dan Lange dan mendekatkannya pada dajinya. Setelah terbang ke udara, keduanya menemukan bahwa ronde kedua serangan klan Macan Tutul Gunung jelas lebih ganas daripada ronde sebelumnya. Ratusan Macan Tutul Gunung masih menyerang, tapi jelas Macan Tutul Gunung yang lebih kuat bergabung dengan mereka. Jika Macan Tutul Gunung sebelumnya adalah berada di tingkat keempat, maka pertempuran tadi bersifat sementara. Jadi, kali ini, di medan pertempuran sudah ada keberadaan tingkat 5 dan tingkat 6. Macan Tutul Gunung jenis ini mudah dikenali, salah satunya warna bulunya lebih cerah, dan yang lainnya tubuhnya lebih besar. Namun, formasi melingkar dari Capricorn juga sangat stabil dan terus berputar melawan musuh. Fahua dan Lange segera menemukan bahwa semua prajurit tanduk perak berada di tingkat ke-6. Mereka juga merupakan andalan dari formasi melingkar. Lingkaran tampak sangat stabil untuk saat ini. Untuk para prajurit Capricorn biasa itu, selama mereka terluka, akan segera digantikan oleh teman-teman mereka, pergi ke belakang untuk membalut luka, dan kemudian masuk kembali ke medan perang. Seluruh proses jelas menunjukkan bahwa mereka telah berlatih berkali-kali, dan formasi pertempuran masih sangat stabil saat ini. Fahua mengangkat buku kode di tangan kirinya, dan ikon dewa sekali lagi bersinar dengan cahaya. Energi spiritual dituangkan ke dalamnya, mengubahnya menjadi awan cahaya, yang kemudian disuntikkan ke tubuh para prajurit Capricorn untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka. Perlindungan dari perisai kebijaksanaan kelompok juga dilepaskan, dan itu dapat ditingkatkan untuk para prajurit yang telah diberikan perisai kebijaksanaan. Pada saat ini, Lange bahkan tampak santai, tidak ada yang bisa mengancamnya di tengah pertempuran karena dia hanya perlu melepaskan serangannya. Dimanapun serangan Macan Tutul Gunung bergerak cepat, akan ada bola api dan bilah angin yang terbang dan mengebom. Pergerakan Macan Tutul Gunung dan serangan pukul mundur membuat pembegalan menjadi efektif. Dengan tambahan kedua orang itu, seluruh formasi jauh lebih stabil. Tetapi pada saat ini, raungan aneh terdengar, dan pada saat berikutnya, dari lereng bukit yang tidak jauh, cahaya merah gelap tiba-tiba menyebar ke sisi ini di sepanjang tanah. Cakupan cahaya merah gelap itu sangat besar. Kemanapun itu lewat, semua Macan Tutul Gunung tampaknya terpengaruh. Rambut mereka berubah menjadi merah gelap dalam sekejap, bahkan mata mereka menjadi merah, dan napas mereka meningkat tajam. Dalam sekejap, setiap Macan Tutul Gunung penuh dengan aura haus darah. Wajah Dajin yang seketika berubah, penyihir Macan Tutul. Pada saat ini, 3 Macan Tutul Gunung raksasa dengan panjang 7 meter muncul di lereng bukit yang tidak jauh. Di punggung ketiga Macan Tutul Gunung raksasa ini, ada sosok manusia yang mengendalikan. Tubuh mereka sedikit merunduk, dan mereka semua mengenakan jubah besar. Dari bulu di punggung tangan yang tersingkap di luar jubah dan memegang tongkat kayu bergagang panjang, terlihat bahwa mereka masih mirip dengan Macan Tutul Gunung. Hanya saja mereka jelas bisa berjalan tegak, dan bulunya bahkan lebih merah gelap dengan ada tanda hitam di atasnya, yang membuat orang merasa tertekan saat melihatnya. Penyihir Macan Tutul. Apa itu? Lange bertanya dengan curiga. Novel Land of Miracles, Chapter 105 The Commander of the Whole Army, Fa Wa. Mereka adalah pengutuk. Mereka sudah dianggap Yao Guai, yang mana mereka termasuk monster Macan Tutul yang paling buruk. Mereka berada di pihak monster Macan Tutul Gunung, tidak heran mereka dapat mengumpulkan begitu banyak Macan Tutul Gunung. Sebenarnya ada 3 penyihir Macan Tutul tingkat monster suci. Wajah Jin yang menjadi semakin buruk. Ada penyihir Macan Tutul dan klan Macan Tutul Gunung tanpa penyihir Macan Tutul, mereka benar-benar 2 kelompok yang berbeda. Sama seperti saat ini, Macan Tutul Gunung yang telah memasuki kondisi haus darah tidak hanya lebih ganas dan tidak takut tiada, tetapi juga memiliki peningkatan kekuatan dan kecepatan. Bahkan perisai kebijaksanaan Fahua tidak bisa sepenuhnya menahan salah satu serangan mereka. Kerusakan Capricorn jelas mulai meningkat saat serangan klan Macan Tutul Gunung semakin kuat. Dajinyang menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat Fahua, tolong lakukan yang terbaik. Jika kami tiada dalam pertempuran, kalian tidak akan dapat bertahan. Ini adalah konspirasi melawan klan kami.
Jika konspirasi dapat dipatahkan, kalian dan klan Capricorn adalah kawan seperjuangan. Baik, jawaban Fahua juga sangat sederhana dan langsung. Tapi Lan Ge sedikit tidak puas, kenapa kau hanya memberitahunya, tapi tidak denganku? Jawaban Dajin yang benar-benar membuatnya marah, karena dia lebih berguna darimu. 1. Untuk sesaat, Lan Ge seperti dihantam oleh palu di dadanya. Sudah cukup bahwa Fahua merendahkannya selama ini. Mengapa dia baru saja bertemu seseorang, tetapi dia direndahkan seperti ini? Kenapa dia lebih berguna dariku? Sementara Lan Ge marah dan geram, matanya mulai berubah. Mata yang awalnya jernih tiba-tiba mulai menjadi sedikit keruh, dan kedalaman matanya penuh dengan kecemerlangan. Cahaya biru, merah, dan ungu berputar di dalam matanya seperti pusaran. Beri aku kendali, apakah kau bersedia? Fahua tiba-tiba berkata kepada Dajinyang dengan serius. Dajinyang itu tertegun sejenak, bisakah kau? Apakah kau yakin? Fahua mengangkat buku kode di tangannya, dan menunjukkan padanya 3 karakter, hakim, di sampulnya. Dia percaya bahwa karena Dajinyang dapat melihat bahwa dia berasal dari domain hukum, dia harusnya tahu betapa bergunanya seorang hakim dari domain hukum di medan perang. Baik, semuanya, dengarkan perintahnya. Mulai sekarang, perintahnya adalah perintahku. Dajinyang berkata tanpa ragu-ragu. Bahkan, dia tidak bisa ragu lagi. Dalam waktu sesingkat itu, formasi pertempuran yang semula stabil mulai bermasalah. Lebih dari 20 prajurit Capricorn tewas dalam pertempuran, dan lebih banyak prajurit Capricorn terluka. Bahkan prajurit tanduk perak sudah terluka. Tapi prajurit bertanduk perak tidak bisa diganti, dan mereka tidak bisa mundur, sebab begitu mereka mundur maka pondasi lingkaran akan hancur. Menghadapi situasi ini, sebagai pemimpin, yang bisa dia lakukan hanyalah buru-buru membegal. Namun, ada 3 penyihir macan tutul di sisi yang berlawanan, dan ketiga penyihir macan tutul ini setidaknya adalah penyihir macan tutul tingkat 8. Ancaman bagi mereka secara keseluruhan terlalu besar. Itu bukan sesuatu yang bisa dia lawan sendirian. Oleh karena itu, dia hanya bisa memilih untuk percaya sekarang. Setidaknya, dia bisa yakin bahwa klan macan tutul gunung tidak akan membiarkan kedua manusia ini pergi. Demi kelangsungan hidup mereka sendiri, kedua manusia ini juga harus bertarung habis-habisan. Hal terpenting baginya untuk membuat keputusan dengan cepat adalah kata hakim yang menyala dalam buku kode Fahua, yang berarti urutan ke-8. Urutan ke-8 selalu lebih dapat dipercaya. Kau juga dengarkan perintahku. Suara Fahua terdengar di hati Lan Ge. Lan Ge tertegun sejenak, tetapi saat ini, dia tidak memengaruhi penilaiannya karena ketidakpuasan emosionalnya. Dia berdiri tepat di belakang Fahua, meletakkan tangannya di bahunya, dan memberi koneksi dari kemampuan keduanya. Mata Fahua sedikit menyipit, dan buku kode yang dibuka langsung mengarah ke halaman ketiga. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul, yang merupakan halaman milik pedang kebijaksanaan di bagian depan, tetapi pada saat ini, ketika cahaya keemasan naik, itu mendarat langsung di dahi Fahua. Tiba-tiba, sebuah mata emas muncul di dahi Fahua, dan ketika mata emas itu muncul, ribuan cahaya keemasan meledak. Termasuk Dajinyang, semua prajurit Capricorn merasa segar, dan sepertinya ada sesuatu yang lebih dalam pikiran mereka. Segera setelah itu, mereka mendengar suara milik Fahua di benak mereka. Semuanya, dengarkan perintahku. Fahua menutup matanya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi dengan lingkaran cahaya keemasan yang samar. Lan Ge memiliki pikiran yang sama dengannya, dan dia bisa merasakan perubahan terbesar pada Fahua saat ini. Pada saat ini, hatinya sebenarnya yang paling terkejut. Karena dia paling tahu berapa banyak yang telah dilakukan Fahua saat ini. Pada halaman ketiga dari buku kode, itu bukan lagi pedang kebijaksanaan, tetapi mata kebijaksanaan. Mata kebijaksanaan seperti obor, seperti tanduk pada unicorn. Dia benar-benar menghubungkan komunikasi dengan 500 prajurit Capricorn dalam sekejap, dan kemudian Lan Ge tidak bisa merasakan perubahan pikiran Fahua. Bukannya dia tidak bisa merasakannya, tapi itu benar-benar terlalu rumit dan kacau. Dia sebenarnya memberi perintah kepada 500 prajurit Capricorn pada saat yang bersamaan. Operasi otak berkecepatan tinggi macam apa yang diperlukan untuk melakukan ini? 1. Mata Dajinyang di samping Fahua bersinar terang, dan ada kecemerlangan yang luar biasa di mata Fahua. Dia mengerti bahwa keputusannya barusan adalah benar dan merupakan pilihan yang penting. Orang pertama yang bertindak adalah Lan Ge di belakang Fahua. Kemegahan 3 warna asli di matanya menyatu,
dan tubuhnya menjadi merah menyala serta transparan. Satu tangan terus menekan bahu Fahua, dan tangan lainnya terangkat, menunjuk ke udara. Ribuan cahaya merah keluar dari ujung jarinya, berubah menjadi lingkaran merah dan menyebar. Di bawah kondisi bahwa kedua orang itu terhubung satu sama lain, kekuatan yang dapat digunakan Fahua dan Lan Ge saat ini mendekati urutan ke-9. Ini adalah elemen api tingkat 9. Lingkaran merah semakin besar, tidak hanya diameternya, tetapi juga ketebalan tepinya. Bung, ketika mencapai lingkaran terluar, sejumlah besar macan tutul gunung diterbangkan oleh kekuatan api yang meledak, tetapi karena area yang dicakup oleh serangan cincin api terlalu besar, macan tutul gunung ini berada dalam keadaan haus darah lagi. Itu tidak memberi banyak kerusakan pada mereka. Tapi ini sudah cukup. Petak besar di mana macan tutul gunung berkumpul, diserang dan disapu oleh cincin api, sehingga para prajurit Capricorn juga punya waktu untuk menarik napas. Para prajurit di belakang dengan cepat menggantikan para prajurit yang terluka di depan. Menjaga kekuatan tempur dari lingkaran terluar adalah strategi yang terbaik. Macan tutul gunung sempat terpukul mundur, tetapi macan tutul gunung di belakang mereka datang satu demi satu dan bergegas ke arah mereka dengan cepat. Akan tetapi pada saat ini, formasi lingkaran itu bergerak. Formasi melingkar yang baru saja berputar di tempat sebelum tiba-tiba bergerak maju, dan saat berputar, lapisan petir ungu melintas. Potongan besar guntur jatuh dari langit, menutupi formasi lingkaran. Sebagian besar macan tutul gunung yang muncul terkena petir dan jatuh dalam keadaan lumpuh. Tombak prajurit Capricorn menikam pada saat ini. Tidak hanya itu, semua tanduk perak di atas kepala prajurit bertanduk perak dari klan Capricorn diterangi dengan cahaya perak, dan semua cahaya perak memborbardir langsung ke depan mereka, yang merupakan arah dari 3 penyihir macan tutul. Tentu saja, jarak serangan mereka tidak cukup untuk menyerang penyihir macan tutul, tetapi tidak diragukan lagi jumlah macan tutul gunung terbanyak ada di arah ini. 3 penyihir macan tutul menyerang. Penyihir macan tutul yang berdiri di tengah mengangkat tongkat kayunya, dan cahaya yang kuat bersinar dari depannya seperti semburan. Kemanapun ia lewat, macan tutul gunung di depannya terhempas ke arah mereka. Kedua belah pihak terbang menjauh dan tidak menyentuh cahaya perak, tetapi pada saat yang sama kerusakan pada klan macan tutul gunung dapat dihindari sejauh mungkin. 2 penyihir macan tutul lainnya juga mengangkat tongkat kayu mereka, dan di atas kepala mereka, awan hijau gelap mulai terbentuk. Oleh karena sejumlah besar macan tutul gunung terpisah dari depan, tekanan di bagian depan sangat berkurang. Di bawah pengaruh guntur, tombak yang ditikam oleh Capricorn segera membegal puluhan macan tutul gunung. Pada saat ini, mata vertikal emas di dahi Fahua bercahaya, dan ada yang berubah pada formasi prajurit Capricorn. Dajinyang yang semula di sampingnya mengeluarkan raungan panjang dan langsung bergegas ke depan formasi pertempuran, menjadi panah tajam dari seluruh formasi pertempuran. Formasi pertempuran melingkar berubah menjadi segitiga dalam sekejap. Sambil memegang tombak, Dajinyang memimpin dan bergegas maju dengan berani, langsung membegal macan tutul gunung di depannya. Kelompok macan tutul gunung di depan mereka dipaksa mundur, yang memberi mereka waktu untuk bergegas. Targetnya menunjuk ke arah 3 kepala penyihir macan tutul. Mata kepala penyihir macan tutul yang tersembunyi di dalam kain tiba-tiba berbalik. Kebijaksanaannya sama sekali tidak kalah dengan Yuguai biasa. Dia mengerti bahwa pihak lain ingin memenggal kepalanya. Jika kelompok macan tutul gunung tidak memiliki komando, mereka hanya akan tersebar, dan secara alami mereka tidak akan dapat mengancam Capricorn ini. Tapi mereka benar-benar meremehkan pihak mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa memberi kesempatan seperti itu di bawah keunggulan mutlak seperti ini? Apa hal paling menakutkan tentang macan tutul gunung? Jawabannya adalah kecepatan. Jeritan terdengar, dan macan tutul gunung di kedua sisi dengan cepat berputar ke belakang, menyerbu ke arah formasi pertempuran Capricorn dengan kecepatan tinggi dari kedua sisi dan dari belakang. Meskipun mereka mulai sedikit lebih lambat, kecepatannya masih lebih cepat daripada Capricorn. Jika ada banyak dari mereka, mereka pasti akan bisa mengejar Capricorn sebelum mereka bergegas ke lereng bukit, dan menghasilkan pembegalan yang efektif. 2 awan hijau gelap mengembun, terbentuk dan melayang langsung di depan mereka. Tetesan besar air hujan hijau tua mengalir turun, dan air hujan korosif akan membuat serangkaian suara cici ketika mereka jatuh ke tanah. Hujan korosif itu kemudian disusul dengan asap hijau yang naik. Apa yang salah? Mulut Lan Ge tertarik. Dia melambaikan tangan kanannya, dan embusan angin tiba-tiba bertiup ke depan. Tetapi pada saat ini,
Satu penyihir macan tutul mengangkat tongkatnya ke udara, dan penghalang tak terlihat menghalangi hembusan angin. Kedua belah pihak bermain melawan satu sama lain di udara, masing-masing menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan. Lan Ge ingin menghentikan hujan korosif itu, sementara penyihir macan tutul ingin menghentikan aksinya. Pada saat ini, para prajurit Capricorn yang dipimpin oleh Dajing yang telah menembus kelompok macan tutul gunung yang menghalangi bagian depan, dan mereka akan memasuki jangkauan hujan korosif.